ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan agenda rutin kita, kajian malam Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan sirah sebelumnya yang berkaitan dengan mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai di Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratil Muntaha. Kenapa Nabi diperjalankan padahal Allah mampu untuk memberikan perintah sholat itu bahkan lewat malaikat Jibril saja? Maka kita harus ketahui bahwa ayatnya Allah berkata linuriyahu min ayatina, agar kami melihatkan kepada hambaku yaitu Muhammad tanda-tanda kebesaran. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu? Kenapa mereka memakan apa? Bara api. Kenapa mereka memakai duri-duri? Ini makanan duri ini sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran untuk ahli neraka, yaitu kalimatnya laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka ahli neraka kecuali dhari. Dhari itu adalah duri yang ada di neraka jahanam. La yusminu wa la yughni min ju', tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa menggemukkan. Wa la yughni min ju', tidak bisa menunda lapar, tidak bisa untuk menghilangkan lapar. Semana mau menghilangkan lapar orang duri. La yusminu wa la yughni min ju', kata Allah, tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Nah, ketika Nabi perjalanan Mi'raj, Nabi juga diperlihatkan itu, Bapak Ibu. Ada orang yang makan makanan duri, makan makanan bara api dari neraka jahanam. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu? Malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjawab, haula'il ladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim wa ma dhallamahumullahu syai'a. Itu mereka adalah orang-orang yang tak mau sedekah waktu hidup di dunia. Mereka tak mau mensedekahkan harta-harta mereka, padahal mereka itu
tapi tak mau dikeluarkan zakatnya, maka itulah hukumannya. Apa hukumannya Bapak Ibu? Makan bara api neraka jahanam. Suma utiya ala qaumin baina aydihim lahmun nadid. Kemudian Nabi diperlihatkan ada kaum yang di depannya itu ada daging yang masak yang enak. Di sisi yang lain ada daging yang bau yang mentah. Ada dua daging. Ini daging sudah masak di hadapannya, sudah nampak di hadapannya. Agak jauh ada daging yang masih mentah dan bau. Tapi kaum ini anehnya justru pilih daging yang bau yang dimakan tadi, Bapak. Daging yang bau tadi yang justru yang diambil yang dimakan. Kata Nabi, ya Jibril, wahai malaikat Jibril. Siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Ada orang daging di depannya sudah enak dan masak. Bukannya dimakan daging yang di depannya, malah dia pilih daging yang busuk yang ada di sampingnya. Apa jawabnya malaikat Jibril? Mereka itulah laki-laki dan perempuan yang sudah punya suami atau punya istri yang halal. Laki-laki sudah punya istri, istrinya halal. Mau diajak apa itu bisa, tapi justru dia malah nyari yang haram, nyari keluar, nyari yang tidak halal. Bukan istrinya. Ditungguilah perempuan yang tidak mahram itu tadi sampai pagi. Padahal di rumah sudah ada istri yang menunggu setia kepadanya. Inilah ibarat orang yang ada di hadapannya itu daging yang masak yang enak, tapi justru dia memilih daging yang busuk, yang mentah, yang tidak halal. Begitu juga perempuan yang sudah punya suami di rumah, tapi justru dia keluar rumah cari laki-laki lain yang tidak halal bagi dia. Dia bermalam nginep bersama laki-laki lain sampai pagi dengan laki-laki lain yang tidak halal. Ini hukumannya ibarat orang yang ada di hadapannya daging yang matang, yang lezat, tapi justru memilih daging yang busuk, yang mentah di sampingnya tadi. Kemudian setelah itu Nabi diperlihatkan lagi ada orang yang berenang di sungai dari darah. Berenang di sungai dari darah. Bukan cuma berenang saja di sungai itu, tapi dilempari batu. Dilempari batu. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadza ya Jibril? Apa itu ya Jibril? Wahai Muhammad, itu adalah orang-orang yang memakan riba. Itulah nanti siksaannya kalau orang makan riba, suka menganakan duit. Berenang di lautan darah. Bukan cuma berenang saja, tapi ketika mau ke tepian dilempari batu. Berenang lagi ke tepian dilempari batu. Itulah hukuman orang yang memakan riba. Kemudian Nabi diperlihatkan ada laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar dikumpulkan banyak-banyak. Setelah ngumpul mau diikat, diangkat gak kuat. Udah
Sudah diangkat gak kuat, ditambahin lagi, dikumpulkan lagi banyak-banyak lagi. Orang yang tadi saja mau diangkat gak kuat, malah dikumpulkan lagi lebih banyak lagi. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mana siapa itu laki-laki itu Jibril? Kok ada orang mengumpulkan kayu banyak-banyak, mau ngangkat gak kuat, kok malah ditambahin lagi?" Kata malaikat Jibril, "Itulah orang yang nantinya suka sekali diberikan amanah kepadanya. Suka dapat amanah, tapi ketika diberikan amanah tidak sanggup menjalankan. Maunya dipilih jadi ketua, maunya dipilih jadi gubernur, jadi presiden, jadi entah apa. Tapi setelah jadi justru nggak mampu dia menjalankan amanahnya. Jadi dia itu ada pengen jadi pimpinan saja. Dikumpulkanlah suara masyarakat banyak-banyak, sudah terpilih, ternyata dia tak sanggup untuk menjalankan tugasnya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, amanah itu berat. Amanah itu berat. Sehingga Umar bin Khattab itu punya anak namanya Abdullah. Umar bin Khattab punya putra namanya Abdullah. Putranya Abdullah ini ketika Umar bin Khattab sudah tua mau wafat, ditawarkanlah, bagaimana kalau nanti putramu itu jadi penggantimu, wahai Umar bin Khattab. Putramu yang menggantikanmu sebagai khalifah. Kata Umar bin Khattab, cukup aku saja yang menjadi pemimpin. Jangan kau bawa-bawa anakku. Cukup aku saja nanti yang menanggung beban sebagai khalifah. Umar bin Khattab gak mau kepemimpinan itu diturunkan kepada anaknya. Maka saya heran, justru sekarang kalau bisa anak-anakku jadi pemimpin semua. Si anaknya jadi wali kota, si mana jadi gubernur, si mana jadi bupati, konek iso ganti presiden dia menang. Padahal Umar bin Khattab justru malah menolak. Saking beratnya amanah. Umar bin Khattab itu mau dinaikkan gajinya itu saja nggak mau. Umar bin disinggung-singgung karena tahu sahabat ini watak dan sifat karakternya Umar bin Khattab. Ini kalau terang-terangan langsung dibilang mau dinaikkan, pasti Umar bin Khattab marah. Coba tanya dululah ke anaknya, suruh nanyakan anaknya, gimana kalau gajinya dinaikkan, mau apa enggak? Sontak langsung Umar bin Khattab marah. Anaknya Umar bin Khattab namanya Hafsah. Pak, gimana kalau gajinya Abah itu dinaikkan? Sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, Abah kan sudah sangat sibuk ngurusi umat Islam, jadi gak sempat lagi nyari nafkah. Gimana kalau gajinya Abah itu dinaikkan? Umar bin Khattab langsung marah. Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang punya ide seperti itu? Enggak Pak, aku sendiri. Tidak mungkin kamu punya ide seperti itu. Kamu tahu siapa manusia yang aku tiru, siapa yang aku teladani? Kamu tahu sendiri kan bagaimana Rasulullah, bagaimana hidup sederhananya Rasulullah, manusia yang aku kasih, yang aku cintai, yang aku teladani. Kalau tidur saja bangun
masih membekas itu di punggungnya telapak kurma, itu Rasulullah SAW. Itulah manusia yang aku teladani. Jangan sedikit pun kamu tawarkan kepadaku kemewahan, karena aku meneladani Rasulullah SAW. Ditolak sama Umar bin Khattab. Gak mau dikasih gaji naik, itu gak mau. Kalau presiden Indonesia merasa malah minta dinaikkan gaji. Kalau bisa dinaikkan. Ini Umar bin Khattab sudah mau dinaikkan Umar. Gak mau hidup mewah-mewah juga mau. Takut tidak sama seperti Rasulullah SAW. Itulah orang-orang nanti dari umatku wahai Muhammad. Mereka suka sekali diberikan amanah-amanah oleh manusia, tapi ketika diberikan amanah itu justru tidak sanggup untuk membawa. Wa marra bi qawmin lahum adfar. Kemudian Nabi diperlihatkan ada orang yang menggunting lidahnya. Asal digunting putus, kemudian balik menang. Digunting putus balik, bolak-balik terus, digunting terus. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahada, apa itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, haulai khutbahul fitnah. Itulah khutbah umatika. Itulah umat-umatku yang pandai-pandai khutbah. Mereka sibuk khutbah ke sana ke sini. Berani mereka khutbah di masjid-masjid, tapi tak sama seperti apa yang diucapkannya. Di masjid-masjid dia berani khutbah bahwasanya ini haram, ini dosa besar. Ternyata masih dia lakukan. Dia bilang di masjid-masjid bahwa minum khamr itu haram, tapi dia masih mau minum khamr itu. Dia bilang ke umat-umat bahwa judi itu haram, tapi dia masih mau berbuat judi itu. Maka mereka lah orang-orang yang berkata tapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Hukumannya apa? Dipotong lidahnya, balik lagi. Dipotong lidahnya, balik lagi. Na'udzubillah min. Kemudian Nabi diperlihatkan ada kaum yang kukunya itu dari tembaga. Dari apa, Bu? Kukunya tajam-tajam kali kukunya. Dicakar-cakarnya itu muka. Mukanya dicakar-cakar, dadanya dicakar-cakar semua, dicapik-capik semua tubuhnya. Kemudian malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Man haula ya Jibril?" Kata Nabi, "Siapa mereka itu wahai malaikat Jibril?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Haula alladziina ya'kuluna luhuman nas." Mereka itulah orang-orang yang suka makan daging-daging manusia. Makan daging manusia itu manusia. Kok ada orang makan daging manusia? Maksudnya wa yaqauna fi a'radihim. Suka gibah, suka menggunjing keburukan orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu zaman Nabi itu kalau ada sahabat yang ngomongin orang lain, itu langsung kecium dari mulutnya itu seperti memakan daging manusia. Itu di zaman apa? Nah, misalkan bapak-bapak ini dari warung ngomongin orang, pulang itu baru kayak baru makan
zaman Nabi. Sehingga Nabi pun tahu baru ngomongin orang. Nah, kenapa sekarang kok tidak ada bau seperti itu? Karena sudah saking banyaknya orang ngomongin orang, sehingga orang itu sudah nggak bisa nandai lagi saking banyaknya. Contohnya begini loh, kalau kita lewat ada pabrik karet, itu baunya gimana? Kita lewat di tempat di situ ada pabrik karet, baunya gimana? Atau lewat ternak ayam, di situ ada peternakan ayam, bau enggak ya? Tapi bagaimana kalau satu tempat itu semua sudah ternak ayam semua, atau kita masuk di dalamnya, kan sudah biasa, sudah nggak bau lagi. Dulu itu saking sikitnya orang yang ngomongi dosa orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Jadi asal ada orang yang habis ngomongin perbuatan buruk orang lain, itu tercium oleh para sahabat. Nah, ini habis ngomongin orang lain pasti langsung istighfar, minta maaf. Nah, sekarang kenapa tidak ada tercium seperti itu? Karena sudah saking banyaknya orang yang ngomongi orang lain. Makanya sudah nggak bisa nandai lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, Nabi melihat ada sapi yang keluar dari lubang yang kecil. Sapi jantan keluar dari lubang yang kecil. Begitu keluar, sapi ini mau masuk lagi ke lubangnya, Bapak Ibu. Tidak bisa. Orang sudah keluar, mau masuk lagi. Kemudian malaikat Jibril ditanya, "Wahai Jibril, apa itu wahai Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Itulah gambaran kaum yang menyesali ucapannya, yang menyesali perbuatannya. Dia sudah berbicara tentang hal yang besar, urusan akhirat. Dia sudah berkata hal yang besar, urusan dunia, tetapi dia salah dan tidak bisa untuk kembali ke awal semula. Makanya hati-hati kalau ngomong." Pernah ada seorang ustadz yang ngomong begini, Bu. Hal ini tentang akhirat juga. Inisialnya UYM, Ustaz, pokoknya UYM. Itu pernah ngomong, kalau kita sedekah 1 juta, maka akan dibalikkan menjadi 10 juta. Karena 10 kali lipat. Seminggu, 2 minggu paling lambat. Gak percaya, kafir. Ini mengerikan sekali. Gak percaya hukumnya kafir. Ini sesuatu yang besar, Bapak Ibu. Tapi ini kalau perkataan ini sudah direkam oleh media sosial. Dia mau balikkan keadaan seperti semula, itu sudah gak bisa lagi. Dan ternyata Bapak Ibu banyak yang merasa tidak cocok. Kenapa? Karena memang setelah dilakukan ternyata tidak terbukti. Tetapi Al-Quran ini kan benar, Al-Qurannya sudah tepat. Salah sendiri memahami Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan cara memahami ulama. Ya kalau Allah mau membalas 10 kali lipat dengan balasan, ya sesuai kemauan Allah balasannya, bukan balasan sesuai dengan kemauan kita yang
Kita sedekah 1 juta, kok pengen dikembalikan duit juga 10 juta. Ini namanya kita maksakan Allah. Kita sedekah 1 juta, maunya balikan 10 kali lipat lah, 10 juta. jadi 10 Juta. kan lumayan bisa untuk beli kereta. Ya kalau kayak gitu enak. Mobil. Masalahnya Allah itu kalau balas itu tidak selalu sesuai dengan kemauan kita. Kebutuhan. Ya mungkin dibalas senilai segitu tapi bentuknya lain. Contohnya semua orang tetangga kita sakit, semua keluarga kita nggak ada yang sakit. Ini juga rezeki. Kalau dinilai sudah berapa? Lu serius Bapak Ibu, kawan saya itu nggak ada BPJS, ada tapi nggak dibayar-bayar karena keluarganya jarang sakit. Rupanya kemarin itu pas musim sakit anaknya meninggal. Terakhir ngamar atau namun 1 malam 500.000 untuk biaya kamar tok, belum lagi anak yang masih baik seminggu kena piro. Makanya kesehatan itu mahal, kesehatan itu juga rezeki. Jadi balasan Allah itu bukan jangan ditengok, jangan dibentuk seperti apa? Materi. Sedekah 1 juta terus baliknya 10 juta, bukan seperti itu. Bisa jadi kesehatan itu tadi yang Allah berikan kepada kita. Usaha kita lancar, anak kita sehat, anak kita nyebrang seharusnya sudah ditabrak mobil, ternyata selamat. Ini juga apa? Balasan dari Allah, rezeki dari Allah. Makanya jangan kalau kita mau berbuat baik, mau sedekah sekian, nanti kan dibalas Allah 10 kali lipat. Jangan begitu niatnya. Kalau mau sedekah ya sedekah. Kemudian Nabi melakukan perjalanan. Lanjut terus. Wa bainama wa yasiru idza auta an yaminihi. Tiba-tiba dari sisi kanan ada yang manggil-manggil. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Undurni, lihatlah saya. As'aluka, aku mau bertanya kepadamu. Tetapi Nabi tidak menoleh sama sekali. Dipanggil-panggil tapi Nabi tidak noleh sama sekali. Wahai Jibril, siapa itu manggil-manggil? Kata malaikat Jibril, itu pengundangnya orang Yahudi. Untung kamu tadi gak jawab waktu dipanggilnya. Coba kalau kamu jawab, umatmu akan condong kepada orang Yahudi semua. Untung kamu tadi gak jawab. Coba tadi kalau noleh kamu wahai Muhammad, umatmu akan condong kepada orang Yahudi. Lanjut perjalanan lagi. Ada yang manggil-manggil lagi. Wahai Muhammad, lihatlah saya Muhammad. Tengok saya Muhammad, aku mau bertanya kepada Muhammad. Dari sisi kiri. Tadi dari sisi kanan. Ini dari sisi kiri. Gantian. Kemudian Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Tapi Nabi gak menoleh ya. Siapa itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, itu pengundang dari orang Nasoro. Untung kamu tadi gak noleh. Coba kalau tadi kau noleh sekali saja, maka umatmu akan condong kepada orang Nasoro. Umatmu akan campur aduk bersama orang Nasoro. Kira-kira ya pas kali rayanya ikut-ikutan gabung. Saya tidak, Nabi gak noleh saja. Umatnya sudah condong ke Nasoro, apalagi noleh. Masjid-masjid hari raya jarang yang jagai. Hari raya mereka banyak
Jawa itu, di Jawa, kalau di sini saya yakin nggak ada. Ngapain? Nah, di Jawa itu masya Allah rukun. Sampai kemarin Natalan itu Bapak Ibu, itu di Jawa itu sudah ada lomba nasi untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Kan mantap. Alhamdulillah min. Jadi, Lomba hadroh Bapak Ibu. masya. Solawatan. Lomba solawatan untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Itu di Jawa sudah ada, di sini belum ada. Lempar. Na'udzubillah min. Jadi, Padahal Nabi waktu Mi'raj dipanggil-panggil orang Nasara dan mau noleh. Itu saja sudah banyak yang campur aduk orang Nasara. Apalagi pas dulu Nabi dipanggil mau noleh. Apa enggak tahu? Lanjut lagi perjalanan. Kemudian ketika melanjutkan perjalanan, Nabi melihat ada perempuan yang pakai perhiasan, menyikat tangan lengannya penuh perhiasan semua. Kemudian manggil-manggil, wahai Muhammad, tengoklah saya Muhammad, tengoklah saya Muhammad. Manggil-manggil pula perempuan itu. Maka Nabi gak noleh sama sekali. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah dunia. Untung tadi kau gak tengok wahai Muhammad. Kau tadi kau tengok perempuan itu tadi, maka umatmu akan condong kepada dunia. Sedikit aja kau tengok itu tadi perempuan yang pakai perhiasan tadi, maka umatmu akan tergunyahnya lebih memilih dunia daripada akhirat. Kira-kira sangat takut kepada kematian, gak mau mati, gak mau jihad, maunya ngumpul dunia. Lo gak gitu aja Nabi gak noleh ke dunia itu tadi. Sekarang orang pun masih takut untuk meninggalkan dunia. Orang masih suka ngumpul dunia. Apalagi Nabi noleh. Sekarang ini kan banyak perang di sana sini, Pak. Ibu tahu nggak? Minggono Rusia perang. Tahu ya? Perang sama apa? Ukraina itu nih. Ukraina itu simpang 4 terus, lampu merah, belok kiri ya terus naik becak 5 tahun sampai. 5 tahun. Pada ayat. Ini musim perang. Kalau melihat korbannya itu berapa itu? Banyak. Ratusan, ribuan. Nah dipikir kok nggak takut mati. Justru kita orang yang Islam, melihat mereka malah takut. Padahal mereka yang orang, kebanyakan mereka orang yang tidak beriman, mereka nggak takut perang begitu, cuma membela negara. Memang ada yang Islam, orang Rusia itu di Ceknya itu mayoritas Islam Muslim. Tapi orang yang mayoritasnya yang nggak Muslim ikut perang, cuma membela negara. Kok nggak takut mati? Nah sekarang kita umat Islam yang saat ini, ya, yang seharusnya kita sudah disiapkan kalau mati dalam keadaan Muslim, la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. So mau datang orang ke sini nyerang kita, berani kita perang? Insyaallah. Insyaallah. Siap. Berani. So mau datang ke sini musuh, ya, bawang dila,
negara kita diserang, kita pun harus Siap. siap. Nah, itu. Jangan tengok Ukraina sama Rusia berperang terus kita takut. Mereka juga takut kok. Masa kita yang orang Islam? Nah, yang Islam kita doakan supaya husnul khotimah, karena ada juga yang tentaranya Muslim juga. Iya. Lanjut, malah sampai kemana-mana nanti. Nah, siap. Bapak nama wa yasiru iswa. Kemudian Nabi melihat orang yang sangat tua. Ada kakek-kakek tua. Kakek-kakek ini di pinggir jalan mempersilakan Nabi. Manggil-manggil, sini Muhammad, sini. Sini Muhammad, kata malaikat Jibril. Jangan Muhammad, lanjut. Kata Nabi Muhammad, kenapa rupanya? Siapa itu tadi? Itulah musuhnya Allah, iblis. Untung tadi kau gak mau deketi dia. Kalau tadi kau sambut panggilan dia, kau deketi dia, maka umatmu akan mengikuti iblis. Jadi perjalanan Nabi ini penuh dengan ujian. Untunglah Nabi Muhammad itu gak mudah tergoda. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini sanggup gak nanti membawa iman kita sampai kita dijemput ajal? Karena sebelum benar-benar nyawa ini terlepas dari tubuh kita, iblis akan selalu menggoda Bapak Ibu. Setan akan datang menjelma sebagai orang terdekat kita, dan dia berkata, aku sudah melihat agama-agama, dan yang paling benar itu bukan Islam. Uslah sebelum kamu benar-benar mati, terlepas nyawamu itu dari tubuhmu, udah kau tinggalkan aja Islam itu. Itu ucapan setan untuk kita ketika sakaratul maut. Setan kalau sudah ada dari kita orang Islam sakaratul maut, dia itu godanya begitu. Ini yang gadis-gadis perhatikan. Kalau nanti ditawari orang yang kita kenal, sementara posisi kita sudah sakaratul maut, setan itu datang menjelma orang yang kita cintai, kemudian menawarkan, bojo kita, saudara kita, bapak kita, nakku, sudah bapak lihat nakku, semua agama itu ternyata agamamu ini salah. Sudah kau tinggalkan aja agamamu ini sebelum kau benar-benar terlepas nyawamu dari tubuh. Kok sempat kita sembadani atau kita ijabahi permintaan itu, setan itu selesailah dengan kita. Makanya orang kalau meninggal itu doanya semoga husnul khotimah. Makanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas waktu Mi'raj Nabi tidak mau menoleh, tidak mau mendatangi panggilannya iblis, kakek-kakek yang sangat tua ini. Ternyata itu adalah iblis. Terus saja wahai Muhammad, jangan kamu datang itu. Kenapa? Siapa dia? Itulah musuhnya Allah, itulah iblis. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dan melihat ada kakek dan nenek-nenek yang sangat tua sekali. Saking tua sampai tui kali. Kemudian Nabi bertanya, itu siapa wahai malaikat Jibril? Itulah umur dunia ini wahai Muhammad. Dunia ini sudah setua itu. Paling tinggal sebentar lagi. Jadi usia dunia ini sudah sangat tua, sangat ibaratnya kayak nenek-nenek yang sudah mau mati. Usmono banyak yang sudah perang ya. Mana sini sudah perang, tinggal nunggu saja kita ini.
Ada hadis begini Bapak Ibu, tidak kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian berperang melawan orang-orang yang mukanya trepes-trepes, gepeng-gepeng, matanya sipit-sipit. Terus apa benar? Kepalanya bulat. Kok koyo wong Cina. Jadi semoga tidak lah. Semoga saja tidak. Kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu melawan kaum yang mukanya kayak tameng, gepeng-gepeng, matanya sipit-sipit. Duh, matanya sipit-sipit, mukanya gepeng-gepeng, jangan-jangan. Anu. Ya Allah ya. Ini lagi rame-ramenya di sana sudah mulai perang. Semoga tidak sampai di sini. Tidak sampai di sini. Oh jadi perang dunia ketiga ya sembuh. Kita belum bisa perang. Apa sudah bisa perang semua? Urung somana, urung soman. Naik kuda belum panjang. Masih ada corona semua. Gak berani kemarin. Kuda kepang mati. Naik kuda belum mati. Mana pun baru latihan. Ukraina sama Rusia sudah mulai perang. Kemana ya? Tiba-tiba sampai sini. Ya Allah. Nah kemarin itu ada apa jenenge kayak internet, saluran internet semua hancur dibikinnya. Saya pun baru terpikir begini, betul juga. Katanya nanti perang dunia ketiga, perang melawan Dajjal itu sudah tidak pakai teknologi elektronik. Karena perang Ukraina kemarin itu saya lihat semua jaringan internet dihancurkan, kena bom, selesai. Kalau nanti jaringan listrik semua, kayak internet semua kena itu, sinyal-sinyal habis, satelit hancur apa enggak? Selesai. Pesawat yang bisa digunakan, semua pakai sinyal. Kalau nanti rusak semua, betul kata Nabi. Perang sudah balik manual pakai domba, pakai kuda. Ya bener sekarang latihan apa? Naik kuda, bener sih sekarang latihan apa? mana? Latihan mana? Masalahnya kan sebelum balik keadaan seperti itu, rudal masih dipakai. Ini kacau. Kita udah latihan mana, latihan naik kuda, rupanya rudal masih bisa dipakai. Kena rudal duluan. Iya. Paham maksudnya? Nunggu saat itu loh. Kena nuklir. Kena nuklir duluan. Lanjut. Ya Muhammad unturni as'aluka qalamil batin. Sudah. Kemudian Nabi sampai. Jadi begini ya. Ada yang mengatakan perjalanan Nabi pakai buruk itu sampai ke Masjidil Aqsa, yaitu ke Palestina. Lah naiknya ada yang bilang nggak pakai buruk. Loh, tapi naiknya pakai buruk. Nabi pakai buruk dari Mekah sampai ke Palestina saja. Kemudian sampai depan Masjidil Aqsa, burungnya diikat di situ. Dan naiknya pakai semacam kayak tangga yang khusus. Tangga ini untuk roh-rohnya para orang mukmin, roh-rohnya para nabi untuk naik ke atas. Ini khusus. Ya. Maka di sini dikatakan, jadi burungnya diparkir di depan Masjidil Aqsa. Naiknya pakai semacam kayak tangga khusus diantar malaikat Jibril. Nah, tapi itu rohnya orang mukmin, nabi sampai naik ke atas dengan jasadnya, bukan cuma roh. Jadi selama ini cuman pemahamanku naik ke atas itu pakai
sebagai huruf. Ternyata di sini dibilang, ternyata hurufnya diparkir di Masjidil Aqsa. Nabi ke atas sama malaikat Jibril itu naik semacam kayak tangga, tangganya sampai ke atas, sampai ke Sidratil Muntaha. Ini tangga khusus untuk roh-rohnya para orang mukmin dan para nabi. Maka ketika naik itu lewat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, nanti Nabi menjumpai beberapa nabi. Yang pertama di langit yang pertama, sampai mentok langit dunia itu ada pintu. Pintu itu dijaga oleh malakul hafadhah. Ada namanya malaikatnya Ismail. Ismail kan nabi, iya namanya sama. Ismail ini punya kawan-kawan sampai 70.000 malaikat. Setiap 70.000 malaikat ini setiap satunya punya tentara 70.000 yang siap untuk membantu malaikat yang jaga pintu langit pertama itu. Kemudian Nabi bersama malaikat Jibril minta dibukakan. Buka, siapa itu? Jibril. Oh Jibril. Sama siapa? Muhammad. Apa sudah diutus Muhammad? Sudah. Ya sudah, dibuka, naik. Tiba-tiba Nabi ketika naik langit pertama itu, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Siapa? Nabi Adam. Dengan Nabi Adam. Jadi semua nabi yang dijumpai nanti itu mendoakan Nabi semua. Marhaban, selamat datang dengan anak yang soleh, dengan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad. Nabi Adam ini nampak Nabi melihat Nabi Adam ini sebelah kanannya itu ada segerombol besar. Di sebelah kiri juga ada segerombol besar. Asalkan Nabi Adam ini melihat sebelah kanan, Nabi Adam senang. Asalkan Nabi Adam melihat sebelah kiri, Nabi Adam susah. Kenapa segerombol yang sebelah kanan ini adalah anak keturunannya Nabi Adam yang orang-orang baik, orang-orang soleh, para nabi, para wali, itu sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu gerombolan besar ini keturunannya Nabi Adam tapi yang kafir-kafir. Sehingga malaikat Jibril ditanya sama Nabi, ya Jibril, siapa itu? Itu bapakmu Nabi Adam. Lalu apa yang ada di kanan dan di kiri? Yang di kanan itu adalah anak cucunya keturunan Nabi Adam dari kalangan orang-orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Maka ketika Nabi Adam melihat ke kanan, dia senang, gembira karena melihat keturunannya yang baik-baik. Tapi kalau melihat yang ke kiri tadi, ke kiri ini keturunan yang kafir-kafir, maka Nabi Adam susah, sedih. Jadi kita pun begitu Bapak Ibu, kalau melihat anak-anak kita pun nanti, kita pun akan senang kalau anak kita anak yang baik. Tapi manakala anak cucu kita nanti kok jelek, kok buruk perbuatannya, kita sudah mati, kita diperlihatkan, sedih kita. Nangis kita di kuburan itu diperlihatkan anak cucu kita kalau buruk perbuatannya. Nyesel kadilah anakku, kenapa lah dulu gak pondokkan, kenapa lah dulu gak ajari ngaji sehingga bisa ngirim yang doa tiap hari. Malah aku belikan HP biar bisa main TikTok, sekarang aku dikirimi TikTokan, alhamdulillah. Setiap hari anaknya TikTokan, joget-joget, buka aurat di kuburan, dapat kiriman dosa. Nyesel. Nabi Adam ini tengok, ketika melihat sebelah kanan senang, ketika melihat
sedih menangis. Itu siapa itu wahai Jibril? Itu bapakmu, itu Nabi Adam. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Kemudian Nabi malaikat Jibril minta dibukakan. Buka. Siapa? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Berapa sudah diutus? Sudah. Inilah bawa. Baik. Setelah dibuka, naik langit kedua, ternyata Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Yahya. Nabi Isa sama Nabi Yahya di langit yang kedua. Nabi Isa sama Nabi Yahya ini sepantaran, cuman terpaut 1 tahun. Sudah gitu masih saudara. Ya, Nabi Isa sama Nabi Yahya kira-kira yang main budi sama, main kelereng sama. Nabi Yahya lahir 1 tahun, 1 tahun lebih 1 bulan. Itu Nabi Isa baru lahir. Sehingga Nabi Yahya itu berdiri langsung bilang, aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Itu Nabi Yahya. Masih 1 tahun bisa bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah. Kemudian Nabi didoakan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Suma soida ila sama Isa kemudian naik ke langit yang ketiga. Sampai di pintu, malaikat Jibril minta dibuka. Buka. Siapa? Jibril. Sama siapa? Muhammad. Apa udah diutus? Sudah. Setelah dibuka, naik ke langit yang ketiga. Ternyata Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini, Nabi melihat Nabi Yusuf gantengnya luar biasa. Kata Nabi, ternyata Nabi Yusuf itu gantengnya itu separuh dunia. Dunia ini manusia satu dunia, ganteng itu separuh untuk Nabi Yusuf, separuh dibagi untuk seluruh manusia di dunia. Karena kita zaman Musa ini separuh itu sudah diambil Nabi Yusuf sendiri. Kata Nabi Muhammad, saking heran melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Ternyata Yusuf itu gantengnya luar biasa. Siapa itu yang dianteng itu wahai Jibril, kata Nabi Muhammad. Itu Yusuf, saudara. Kemudian semua sohida ila sama Rabi'ah, lalu naik ke langit yang keempat. Kemudian malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan. Buka. Siapa? Jibril. Sama siapa? Muhammad. Apa udah diutus? Sudah. Ternyata setelah naik ke langit yang keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Siapa? Ini ingat enggak? Yang pertama Nabi, yang kedua tadi Nabi Isa, Nabi Yahya, yang ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris. Kemudian Nabi naik ke langit yang kelima. Setelah minta dibukakan, maksudnya singkat. Nabi naik ke langit kelima. Kemudian di sana berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi Harun itu jenggotnya separuh sudah putih, separuh masih hitam. Nah, kata hadisnya ini. Faidah wa bi Harun walis mulia atau baito walis wasota, kata jenggotnya hampir sampai udel, saking turun. Nampak Nabi Harun itu berlomba sama kaumnya, cerita-cerita sama kaumnya. Kemudian jumpa sama Nabi Muhammad, didoakan Nabi Muhammad.
Kemudian naik kali yang berapa? Keenam. Nah, naik langit yang keenam, Nabi melihat banyak sekali para nabi. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu, ada nabi yang pengikutnya agak banyak, ada nabi lagi yang pengikutnya lumayan. Tiba-tiba Nabi melihat ada nabi yang pengikutnya dari sana sampai sana banyak sekali. Itu siapa itu pengikutnya kok banyak sekali? Oh, itu Musa dan pengikutnya. Nabi Musa pengikutnya banyak sekali. Tapi jangan heran dulu, tengok yang di sana itu. Di sana lebih banyak lagi, lebih banyak daripada pengikutnya Nabi Musa. Yang di sana itulah nanti pengikutmu, wahai Muhammad. Jadi pengikutnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu paling banyak. Dan kita semua ini, amin Allahumma Amin. Ini Nabi Musa ini di langit yang ke-6. Kemudian sampai singkat cerita, Nabi Musa itu sampai iri melihat Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa iri. Ternyata masih ada kaum setelah kaumku di akhir zaman. Aku mengira akulah manusia yang paling dicintai Allah. Ternyata ada yang lebih dicintai Allah daripada saya, yaitu Muhammad ini. Ada kaum yang lebih akhir lagi daripada kaumku, yaitu kaumnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Kalaulah Muhammad ini masuk surga sendiri nggak masalah. Masalahnya dia masuk surga itu bawa rombongan, mengalahkan rombonganku. Lebih banyak rombongan dia daripada rombongan. Jadi Nabi Musa itu cemburunya luar biasa, tapi cemburu yang baik. Ini Nabi Musa cemburu kepada Nabi Muhammad. Kenapa itu kalau Nabi Musa kok nangis? Iya, dia nangis karena cemburu melihat umatmu yang lebih banyak dari umatnya. Kemudian naik langit ke-7. Ternyata setelah naik langit ke-7, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Didoakan oleh Nabi Ibrahim. Lanjutannya nanti ke Sidratul Muntaha. Kita lanjut insyaallah pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberi manfaat untuk saya pribadi dan kepada jamaah seluruhnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala